Nama gue Nanika Alfiani Hedisi, gue angkatan di NTP angkatan. Nama panggilan Andre, angkatan 54. Halo teman-teman di INTP 57, perkenalin nama aku Nadia dari INTP 55. Saya Muhammad Mas Erlangga dari Fakultas Peternakan angkatan 55, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan. Papet sih. Ya itu jurusan gua gitu. Itu salah satu departemen yang keren banget ada di IPB, terus juga satu-satunya di Indonesia. Pakan buat ternak yang penting banget lah. Gue salah mencet. Gue salah mencet terus tahu-taunya itu ya. Dan gue tuh nggak tahu itu ya INTP. Taunya itu ITP. Awalnya gue suka peternakan, jadi gue emang di rumah juga suka memelihara hewan lah. Ya, pas ngambil kuliah seru nih ngambil peternakan. Itu pilihan terakhir gue karena gue nggak keterima di pilihan pertama dan kedua. Tapi seiring berjalannya waktu gue ngerasa kayaknya emang di sini tempat gue berada. Dan berita waktu itu harga pakan lagi naik banget, dan setelah gue baca artikel ternyata harga pakan tuh bener-bener sentral banget dalam dunia peternakan dan masih banyak belum yang menaunginya gitu. Terus akhirnya gue cari-cari di IPB ada INTP yang ternyata jurusan satu-satunya yang mengarah ke pakan di dunia peternakan. Makanya gue akhirnya memilih sini karena prospek ke depannya cukup baik seperti itu. Unexpected, kayak kita ngebayanginnya kita cuma bikin pakan-pakan doang ya, tapi itu enggak, tapi itu kita bikin kayak manajemen feed mill. Itu gue dapetnya itu kita bisa bikin feed mill di suatu tempat dan kita bisa ngitung potensinya gitu. Unexpected deh. INTP itu jurusan khusus untuk pakan itu kayaknya cuma ada di IPB, koreksi kalau salah. Jadi menurut gua hal ini jadi apa ya, hal ini nilai lebih, kita punya value dibanding fakultas peternakan yang lain di Indonesia mungkin ya, karena kita terkhusus gitu, kita paham ransum, kita paham apa sih pakan yang harus dikasih, apa aja pembatasnya dan apa aja yang toksik ibaratnya. Nah itu nilai lebih untuk kita. Jadi terus pasarnya kan berarti kalau saat kita terjun ke dunia kerja ya, hal-hal ini apa, karena kita spesifik jadi ini menjadi nilai lebih untuk kita gitu, yang orang lain belum tentu punya itu gitu. Itu sih kalau gue melihat INTP. Mata kuliahnya sih ya bener-bener kayak belum pernah ditemuin sebelumnya. Di SMA pasti juga nggak ada gitu kan, kayak nutrisi ternak perah, apa itu nutrisi ternak perah, ternak unggas, terus kayak tiba-tiba ketemu sama rancop kayak gitu-gitu. Itu seru banget dan jadi pengalaman pertama juga, meskipun mungkin departemen lain juga dapat, tapi uniknya di departemen INTP itu yaitu tentang peternakan yang tadi. Terus juga tentang praktikumnya sih yang nggak bisa dilupain, dimana praktikumnya itu seru banget, bener-bener kayak tahu belajar hal-hal yang baru yang mungkin nggak pernah atau nggak bisa didapetin di luar. Menurut gue yang menarik di INTP adalah dosen-dosennya, karena di INTP ini kadang ya banyak tuh dosen-dosen yang ngasih side of life dari kehidupan gitu. Jadi banyak kayak Pak Nuraga tuh, kalau kalian pernah diajar sama dia, pasti beliau suka menceritakan hal-hal lain tentang kehidupan, bukan hanya basic tentang pembelajaran gitu. Dan di sini juga kita dididik bukan hanya jadi profesional atau pekerja, tapi kita juga diciptakan untuk jadi wirausaha. Menurut gue ini jadi basic pelengkap kita aja untuk set skill kita ke dunia pasca kampus kayak gitu. Di NTP matkulnya nggak susah, tapi ujiannya yang susah. Matkul yang paling susah tuh biokimia nutrisi, masih dapat ya? Itu interdep. Menurut gua kalau misalnya itu udah online atau offline? Offline. Setengah offline. Nah, menurut gua kalau lu udah ngelewatin biokimia nutrisi, kayaknya yang lain juga lebih mudah. Kenapa? Karena biokimia nutrisi itu standar tertingginya lah. Kalau yang lain-lain ya cukup mudah karena udah dapat yang susah duluan gitu. Nah, gitu. Jadi standar udah tinggi duluan, kalau dapat yang lebih rendah, ini gampang lah.
Paling kalau misalnya matkul-matkulnya yang lebih susah itu dari FKH, ada ITM. Susah. Harus jelasin enggak? Boleh sih dijelasin sedikit kenapa susahnya? Sebenarnya nggak susah kalau kalian itu bisa belajar. Enggak sih, bukan bisa belajar, tapi kalau misalnya kalian belajar, tapi menurutku itu standar, jawabannya standar. Tapi emang di NTP tuh matkulnya susah-susah. Kenapa? Karena ya kayak aku nggak pernah nemuin itu sebelumnya gitu. Susah banget sih kalau kata gue. Apalagi gue bukan tipe orang yang benar-benar mikir, tapi itu pentingnya ada circle ya. Gue mengamini bahwasannya di fragmentasi kan ke circle terkecil, ya itu ngebantu kita buat kita lolos ke matkul itu. Dan setelah kita pelajari satu matkul, ternyata ada kesinambungan sama matkul lain, dan itu benar-benar buat gue jadi menarik kayak gitu sih. Hebat semua pokoknya. Biasanya udah, ya aku bisa bilang kepala 5 ke atas lah. Jadi ya, jadi seperti ibu kita, jadi seperti yang nggak, yang harus kita hormati lah, nggak bisa kayak tektokan bercanda segala macam. Jadi kita harus tahu batasannya karena mereka umurnya jauh lebih tua, jadi kayak ke ibu lah. Terus mengayomi, sangat-sangat mengayomi dosen-dosen di NTP. Gimana ya, kayak mereka benar-benar bisa mengayomi gitu mahasiswanya. Banyak dosen-dosen tuh yang expert di bidangnya masing-masing, benar-benar expert dan paham dengan kondisi kemahasiswaannya mahasiswa tersebut. Kalau teman-teman lagi nanti teman-teman bakal merasakan ya. Tapi juga pasti ada dosen-dosen yang killer, dosen-dosen yang istilahnya tegas. Tapi sebenarnya dibalik dosen killer dan tegas itu beliau tersebut punya misi untuk menanamkan hal-hal yang baik buat kita. Kuliah offline. Dulu tuh kuliah offline tuh gue banyak cabut sih kelas pagi. Soalnya tuh kita sibuk juga kan. Dulu gue di BEM, selalu pulang pagi, terus kuliah jam 7. Jadi pulang tuh cuma buat ganti baju doang, habis itu kuliah. Dan ya udah ngantuk, ujungnya cabut kuliah pagi. Tapi jam 9-nya gue masuk. Saat kuliah offline dulu, ya kalau misalnya break kan misalnya dari jam 8 ya, hari matkul udah selesai atau kedua matkul selesai, kita ke kantin di bawah dekat LK, nongkrong di situ sampai selesai, dia baru. Terus kalau nggak di kantin, kalau masih zaman-zaman rumawa, ya udah tidur di sekret tidur, istirahat sampai matkul masuk lagi jam-jam 1 selesai makan siang gitu. Terus kalau misalnya di kelas, ya seperti biasa belajar. Yang paling kurang asik itu kelas yang lupa gue, kelas A1 tuh di berapa itu kelas yang sangat-sangat panas kalau di bawah jam 1. Jadi yang paling enak kelas yang ada AC-nya. Ruang kelas ya. Kalau misalnya kuliah online, kalau misalnya ruang kelas yang paling ditunggu-tunggu itu adalah berada di kelas C, dimana kelasnya itu ber-AC. Dan kalau misalnya di kelas B itu, kalau kelas B sama kelas A itu kan ruangannya besar, emang untuk kelas besar, dan di sana itu gak ada AC dan itu panas banget dan sibuk banget. Tapi suasana kelasnya yang sebenarnya kita rinduin, dimana ada yang ngobrol, pastilah ya, ada yang ngobrol, ada yang benar-benar nyimak dosen, terus bahkan juga ada yang tidur gitu. Benar-benar kayak suasana kelas yang dirinduin. Waktu itu gua kondisinya harus pindah kandang, dan kalau nggak salah itu NTP dosen anak lah. Jadi habis buat Cilaser, ngasih makan Cilaser, dan teman-teman tau lah gue Cilaser. Ya alhasil gue habis piket pagi selama seharian karena gue harus beraktivitas ke SC juga dan lain sebagainya. Udah gue bawa Cilaser, dan itu benar-benar jadi pengalaman berharga sih, karena berulang gitu. Nanti gue terus temen gue, ya kita udah paham kok di bawa Cilaser, berarti habis piket NTP gitu sih. Itu jadi hal yang paling lucu. Di NTP itu ke kandang pasti, tapi itu dikit sih. Nge-lab, kebanyakan kita nge-lab. Terus kita ke lapang juga, ke lahan. Ngitung-ngitung juga. Apa lagi ya? Kebanyakan gitu sih sama di lab. Di NTP praktikumnya tergantung matkulnya sih. Ada yang matkul yang emang pemeliharaan, karena emang praktiknya harus pemeliharaan biar kalian ngerti. Terus ada yang modelnya emang di kelas aja, kayak Zoom gitu, cuma komputer ya. Nggak cuman sih, kayak susah juga, tapi ya
ya metodenya nggak yang harus turun lapang. Jadi terus kayak impact industri pakan, jadi kalian ada langsung, jadi kayak emang bener-bener ini pakan apa nanti ujian ketok namanya, jadi kayak ini pakan apa tulis, ini MBM, ini SBM, ini Polar segala macam, jadi kayak bener-bener dilihat, jadi kayak gitu. Kalau begitu sih sama praktikum tadi gue jelasin. Praktiknya seru-seru juga. Terus kayak nggak tahu sih, kalau kebetulan kalau aku paling seneng kalau misalnya praktikum gitu, pengen banget buat aktif di acara praktikum, di acara dong di kegiatan praktikum, karena memang di situ seru banget, kamu pengalaman dan dapat yang baru. Dimana emang kita tuh berasa langsung terjun gitu ke lapangan, bukan cuma dengerin teori dosen di kelas. Kalau di NTP praktikumnya banyak ya, teman-teman juga ada ngerasain BBP, dasar-dasarnya, terus juga PIN yang teman-teman di sana sini, terus juga masih dapat internet dari departemen lain. Tapi menurut gua yang paling penting di praktikum kita itu adalah PBP, karena itu nanti jadi dasar banyak hal. Teman-teman setelah lanjut pasti teman-teman sering ditanyain sama teman-teman dari departemen lain, di NTP bisa analisis proximat ya sih, analisis proximat itu apa sih? Nah itu jadi menurut gua itu praktikum salah satu praktikum yang penting. Piket kandang. Gue waktu piket kandang itu ada salah satu mata kuliah yang piket kandangnya jam 5 subuh. Waktu itu gue lagi sibuk banget di BEM, pulang pagi, piket jam 5 subuh, mau UAS juga, UTS waktu itu. Itu gue telat. Dan kalau misalkan kita telat sekali itu kita ngulang 1 minggu gitu. Di situ untungnya gue telat setengah jam, di situ untungnya asistennya belum datang. Jadi gue langsung cepet nulis, asistennya datang jadi gak ketahuan. Seru, dapat bener-bener ilmunya dapat, karena turun langsung lu ya berarti kalau jelasin teori lu ada mode fokus, ada mode nggak fokus, ada mode istirahat, jadi kayak kurang. Tapi kalau misalnya ke lapang ya lu nggak mau harus fokus gitu, harus melihat, karena emang ada langsung di depan mata sih. Bagian piket kandang di mata kuliah Humas kombinasi yang besar, dan di situ piket kandang benar-benar kayak pengalaman pertama dimana kita harus, kalau kebagiannya pagi ya, dimana kita harus setengah 6 itu udah harus ada di kandangnya gitu, buat bersihin kandang, kasih pakan kayak gitu. Tapi piket kandang seru sih, bahkan kita juga bikin silase, terus ngasih pakan yang silase yang kita buat sendiri itu ke ternak sapi perah. Jujur gue gak kebagian piket kandang karena pandemi berlangsung, gue gak sebagai piket kandang, tapi gue kebagian sedikit piket kandang. Paling tadi cuma dari ternak perah yang ngasih makan, tapi gue gak kebagian rumbes yang harus ngasih makan, bersihin sapi dari pagi dan lain-lain. Gue gak kebagian, itu yang sangat sayang. Pas pansus itu gue masih kewalahan sih awal-awal, tapi lama-lama enjoy dan asik juga pansus. Waktu itu gue sempet saking kewalahannya sempet sakit di awal, tapi pas udah lama-lama udah. Kalau pas pansus gua masih mode offline ya, jadi pertama ada get, ada ngundang alumni, sharing-sharing, walaupun masih sama tapi bentuknya kan ini sekarang di Zoom ya. Jadi ada setiap get ada games, ada main bareng PAK. Nah terus sempat di awal kan ada botak-botakan di sini, pokoknya semua harus sama rambutnya kalau untuk cowok-cowoknya, dan setiap treatment pasti ada ada esensinya lah, kenapa harus dilakuin ini untuk kita lah. Terus kalau di acara puncak gue makrab di daerah Pasir Rengit dekat Gunung Salak. Ya caranya seru banget karena ya namanya makrab bareng kating-kating. Terus ada gue 54, ada 51, 50, bahkan ada dosen-dosen, jadi ya cukup seru. Dan gue ke pansus 55, gue jadi BP, gue yang dulunya di treatment segala macam, sekarang gue yang nge-treatment mereka gitu. Jadi gue suruh botak mereka, jadi kalau ada salah gue konseling mereka salahnya gimana, terus gue berarti ada marah-marahnya dikit lah untuk biar mereka kalau salah ya dibenarkan gitu.
pas gua pansus? Ya. Oke, jadi kebetulan waktu itu INTP 55 itu pansusnya offline, bisa ikut kegiatan di departemen, dan salah satunya itu yang pertama kali adalah pansus, dimana emang di situ pengalamannya seru banget, sampai jalan-jalan ke kota, terus disuruh cari uang buat bisa balik lagi ke Dramaga gitu. Dan itu benar-benar muter otak gimana supaya kita dapat uang sendiri, dan kita nggak dikasih uang waktu itu dari kota buat ke Dramaga. Terus kebetulan malam puncaknya itu kita nginep di Jonggol, dan di situ yang mungkin 55 waktu itu belum pernah ada yang ke Jonggol, dan kita kesana pertama kali ke Jonggol, dan di situ seru banget. Dimana kita juga pertama kali kenal sama seluruh anak INTP 55, dan di situ kita diuji seberapa dekat kita dan seberapa kompak kita. Pengalaman pansus, waktu dulu pansus, pengalaman paling berharga menurut gua adalah kita satu angkatan waktu itu benar-benar didesak untuk sekiranya taat dengan apa yang diperaturkan gitu ya, walaupun pasti namanya angkatan ada yang rebel dan lain sebagainya, tapi di situ akhirnya terbentuk komunikasi antara angkatan kita, gimana caranya kita melawan cutting yang sekiranya benar-benar saklek lah dengan peraturan yang ada, gimana caranya kita bareng-bareng itu ngediskusin kita botak atau enggak ya, enaknya kita rambutnya gimana, hal-hal sederhana itu menurut gue jadi memperkuat angkatan. Terlebih lagi ya setelah itu akhirnya tumbuh rasa kebersamaan, kayak di pansus kita dipaksa buat kayak misalnya selesai pansus kita ngepaksa membuat goncengin anak-anak cewek yang nggak ada goncengan kayak gitu, itu akhirnya buat kita saling melengkapi satu sama lain kayak gitu. Dulu pas kuliah sih, masih kuliah ya, gue kayak pengen cepet-cepet lulus pasti INTP, gue pengen pindah ke bidang yang lain. Tapi pas gue lulus ketemu sama banyak gitu kan, kenalan alumni atau yang non alumni, jadi gue kayak tahu gue tuh di sini tuh punya ilmunya, bisa dikembangkan, dan yang lain tuh malah tuh kayak pengen ada di posisi gue tapi nggak bisa gitu, soalnya udah telat atau dulu kuliahnya nggak di INTP gitu. Jadi setelah kecintaan itu tuh muncul malah setelah gue lulus gitu, jadi sangat disayangkan. Seberapa cinta ke INTP? Klise sih ini kalau misalnya kayak penilaian cinta, atau sih ya, kalau menurut gue kalau penilaian cinta berarti gue harus udah melakukan apa. Menurut gue melakukan apa di INTP kayak belum maksimal sih ke angkatan gue atau ke adik-adik gue, jadi kayak ya penilaian cinta, jadi gue belum berlaku banyak, jadi gue nggak bisa bercerita banyak sih tentang cinta. Jadi kayak ya biarlah orang menilai ibaratnya seberapa cinta gue terhadap INTP gitu. Seberapa cinta sebenarnya, karena sekarang udah tingkat akhir jadi berasa cinta banget sih, meskipun di keadaan online gitu ya kita jenuh, benar-benar jenuh. Tapi kalau misalnya ditanya seberapa cinta, aku cinta banget, karena memang menurutku yang tadi balik lagi ke awal, emang ini aku ngerasa setelah berjalannya waktu, oh ternyata passion aku benar-benar di sini, dan ternyata tempat aku tuh benar itu ada di sini. Berapa cinta ya? Wah, mungkin kalau ada kata-kata tiba-tiba cinta datang ya ini ya. Tiba-tiba cinta datang karena ya kita nggak tahu kuasa Tuhan ya. Tiba-tiba gue ada di sini, ya gue sayang dengan INTP dan teman-teman departemen kayak gitu. Hai adik-adik 57, mungkin sebagian ada yang udah kenal gue atau belum gitu kan. Jadi pesannya buat kalian yang males di INTP atau kayak bukan pilihan kalian di INTP, please jangan kayak gitu, tolong hilangkan. Intinya kalian maksimalkan selama kuliah sebaik-baiknya, jangan sampai pada saat kalian lulus nanti atau kalian menyesal kalau misalkan di INTP itu memang sepenting itu gitu untuk kehidupan kalian. Jadi kalian tidak salah masuk INTP. Pesan untuk adik-adik INTP 57 ya, bukan gua meremehkan kalian yang MPD-nya atau MPF-nya online, tapi menurut gua ada nilai-nilai yang perlu kalian cari nanti saat kalian offline gitu.
Kenapa? Karena menurut gua saat gua offline aja, saat gua jelasin berarti emang concern lah gua saat melakukan kuliah atau ibaratnya mendengarkan pengalaman cutting, berbagi sharing pengalaman lah. Gua aja masih belum maksimal, apalagi kalian yang ibaratnya pas zaman online ini sulit lah ibaratnya concern untuk mendapatkan semuanya gitu. Terus jaga lagi kekeluargaannya, ya bisa bicara masalah kekeluargaan ya klise juga, tapi ya lu pasti nanti bakal dapat benefitnya setelah di dunia kerja. Ya, teman-teman lu yang sekarang di kiri kanan lu saat kuliah atau saat Zoom, ya itu kedepannya itu bisa jadi rekan kerja lu atau misalnya teman yang bakal ngebantu lu ke depannya. Ya karena lu nanti lepas dari si PB ini jadi alumnus, ya lu bakal bertemu orang-orang yang ini lagi. Kenapa? Karena bidang ini terkhusus. Kalau misalnya SMA kan masih umum ya, jadi lu lepas ya bisa kemana-mana mencari. Tapi kalau lu penjurusan ya saat lu keluar ya orang-orang ini lagi, itu bakal ketemu teman-teman lu lagi nih, ketemu cutting lu, ketemu adik-adik lu gitu. Jadi ya hubungan baik itu selalu dijaga, dirapiin karena hal-hal ini. Pesan-pesan buat INTP 57 ya, teman-teman 57, mungkin kalian sekarang jenuh, mungkin kalian sekarang kayak merasa, kalau ada yang merasa kayaknya gue ada di tempat yang salah. Enggak, kalian cobain dulu, kalian selami dulu, kalian belajar dulu, kalian dalami dulu, dan jangan gampang menyerah, jangan gampang ngerasa kalau kalian tuh nggak pantas ada di sini. Kalian itu pantas, dan pasti tempat ini yang udah ditentuin gitu, emang udah terbaik untuk kalian. Semangat terus, semangat kegiatan offline-nya, semangat kegiatan online, semangat kegiatan online-nya, dan semoga teman-teman semua bisa ngerasain kegiatan offline di kampusan. Amin. Mudah-mudahan bisa segera, dan semangat pansusnya, semoga lulus. Oke, pesannya buat teman-teman yang INTP 57, semangat terus buat ngikutin pansus tahun ini. Teman-teman pahami bahwasannya di dalam pansus itu ada pesan-pesan, ada value atau nilai-nilai yang ingin ditanamkan kakak-kakak kalian. Dan pansus ini bukan hanya tentang kalian, tapi juga tentang kakak-kakak kalian yang angkatan 56. Oleh karena itu, banyak-banyaklah coba interaksi dengan kakak-kakak kalian, perbanyak relasi kalian, karena ke depan setelah pasca kampus kita nggak tahu siapa yang nolong kita kemudian hari. Kayak gitu. Jadi penting banget pansus buat kalian, dan ya jadilah keluarga di departemen ini.